Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas DMND ya, Diamond Food Indonesia 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk Diamond Food Indonesia ya, untuk riwayat bagian dividennya dulu ya. Di sini baru bagi dividen terakhir ya di tahun buku 2024 ya. Yang tahun yang terbaru apakah bagi dividen atau enggak saya enggak tahu, teman-teman boleh cari infonya ya. Cuman buat saya penting perusahaan itu harus bagi dividen ya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya. Jadi kalau misalnya perusahaan nggak bagi dividen ya takutnya ada masalah atau cuma untung di atas kertas saja, atau mungkin cuma pakai owner perusahaannya aja ya, yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Nah, cuman kalau misalnya ada bagi dividen, nah yang seperti ini saya perlu 3 tahun ke belakang ya, yang 3 tahun berturut-turut dia bagi dividen. Jadi kalau cuma baru 1 kali seperti ini ya saya biasanya skip aja gitu ya. Cuman memang bukan berarti jelek ya, tapi gitu ya belum terbukti konsisten gitu, karena bisa aja gitu ya, sekarang 1 kali bagi dividen, yang tahun yang terbaru yang 2025 yang sekarang nggak bagi dividen, bisa jadi seperti itu ya gitu. Jadi yang penting konsistennya dulu ya. Untuk masalah besarannya nanti berapa ya itu nanti menyusul ya. Jadi untuk Diamond ya ini awal yang oke lah gitu ya. Ini kan IPO tahun 2020 ya gitu, baru mulai bagi dividen di tahun keberapa nih, 4 tahun setelah IPO ya gitu ya, 4 sampai 5 di tahun kelima lah ya gitu. Oke, jadi kita lihat dulu untuk posisi kastarnya di yieldnya kecil ya, cuma 1,21% gitu ya. PDR di 82, berarti holding periodnya dia 83 tahun balik modal dari dividen aja ya. Oke, berikutnya untuk kas Tarakas dulu ya. Di sini 1 jutaan ya. Kita harus lihat kas Tarakas untuk lihat jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan ya, jelas. Di sini untuk posisi kasnya dia naik 38,9 miliar setara 7,4%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikut langsung ke ekuitas saldo laba untuk melihat total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1 ya. Nah, jadi untuk DMND telah profit ya sampai 2026 Q1 itu sebesar 4,4 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi sebenarnya ini bagus ya, saldo labanya positif sebenarnya ya, tapi bagi dividen nggak rutin. Ya, sayangnya sih seperti itu ya. Cuman nanti lihat lagi aja lah yang terbarunya ya gitu. Tapi nggak apa-apa ya, meskipun dia baru 1 kali ya, tetap ya kan dividen itu adalah bukti keuntungan ya, bukti keuntungan perusahaan dan salah satu cara perusahaan mengapresiasi pemegang sahamnya ya gitu. Jadi bisnisnya beneran nyata ya, real, nggak cuma untung di atas kertas saja. Berikutnya ke ekuitas yang ini nilainya ya. Di sini kalau kita lihat memang untuk rasio asal laba terhadap modal awal di 2 kali ya. Jadi Diamond ini telah profit sebesar 2 kali modal awalnya ya, udah balik modal di atas 1 ya gitu, bagus gitu ya. Namun secara PBV ini ya memang sedikit cukup murah ya, di 0,89 dengan potensi profitnya 12% kalau dia mencapai ke book value-nya di 699 ya. Per sekarang 23 Juni ini harganya 620 ya. Oke, berikutnya langsung ke ini ya, ke pendapatannya ya. Oke, untuk pendapatan, untuk melihat pertumbuhan perusahaan, kita pindahkan dulu. Di sini untuk pendapatan dia naik 589 miliar ya, setara 23% ya. Ini kelihatan baik gitu ya. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat laba bruto untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya lewat gross profit margin. Di sini untuk laba bruto dia juga naik ya, 119 miliar setara 23% ya, dengan GPM-nya ya memang masih sama ya di sekitar 19%-an. Nanti laba bruto dikurangi laba beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti kita dapat laba periode berjalan ya. Inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak ya. Di sini memang secara PER ini memang ya kategorinya premiumnya di PER di 20 kali. Ya hampir 21 lah. Jadi kalau PER itu kan jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi untuk Diamond, beli Diamond ya holding periodnya setidaknya untuk 21 tahun. Ya memang ya lebih premium ya. Jadi makanya perusahaan banyak kan investor carinya yang kalau pakai PER itu di bawah 5, di bawah 10 karena lebih masuk akal. Oke, berikutnya untuk tadi ya, untuk laba bersih dia tadi naiknya 35%. Emang ini lumayan, dia naiknya 18,6 miliar. Lalu untuk penerimaan kasnya, penerimaan kas ini untuk lihat
jumlah uang yang customer bayar ya. Di sini untuk penerimaan kas dia ada kenaikannya 550 miliar ya, setara 22% nih bagusnya. Dia berjalan bersama dengan pendapatan dengan rasionya tinggi ya di 96%. Ya, customer bayarnya hampir selalu penuh. Kita gunakan untuk bayar operasional, nanti dapatnya CFO ya, ini nilainya. Ya. Nah, di sini memang untuk net CFO wajib positif seperti ini, artinya bisa menghasilkan uang tunai. Ya, jadi nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Cuma memang di sini ini cukup signifikan ya kenaikan untuk pembayaran kas ke supplier. Ya, jadi ini yang menyebabkan ya net CFO jadi turunnya agak lumayan. Ya, turun 165 miliar. Ini paling besar nih saya rasa ya, kelihatan. Ya, tapi nggak apa-apa, masih positif. Berikutnya untuk aktivitas ekspansi di sini negatif, artinya perusahaan berekspansi atau nggak dia memelihara aset produktifnya, ya. Cuman memang di sini dia ya nilainya lebih kecil ya, berarti mungkin cenderungnya ke maintenance untuk aset produktif saya rasa ya. Berikut untuk pendanaan di sini nilainya negatif, artinya perusahaan melunasi pinjamannya. Ya, di sini kita lihat pembayaran utang ya negatif ya, sama bayar sewa. Ya, jadi ini percuma pola arus kasnya bagus ya, polanya plus min dan ada kenaikan kas tara kas. Ya, gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu ya, ini kan bagi kemarin tuh dia ngasih mungkin Rp7 per lembar ya, berarti ini kalau dia bagi dividen Rp7 sama ya gitu. Jadi dia mungkin kasih 63 miliar, ini uang kasnya cukup sebenarnya ya gitu. Cash flow-nya juga ini sehat gitu ya. Cuman kembali lagi kadang pembagian dividen tuh ditentukan oleh pengendalinya, apakah dia mau berbagi keuntungan enggak ya dengan pemegang saham lainnya. Nah, cuman saya rasa ini sih memungkinkan sebenarnya untuk bagi dividen ya. Oke, berikutnya kita ke aset lancar, naik lagi ke atas ya. Yang ini nilainya ya, kita pindahkan dulu. Stabilitas jangka pendek turun lagi. Sini kita lihat untuk rasio lancarnya bagus di 3,4, kasnya ya oke lah lumayan di 0,4 dengan kewajiban jangka pendek di 1,3 triliun, uang ditambah tapi cuma 564 miliar ya. Ya, tapi tetap kita lihatnya untuk short term debt-nya. Ya, short term debt-nya ada utang bank aja satu ya, yang ini ya 40 miliar. Ya, ini memang masih bagus ya, di 14 kali ya utang ke bank cuma 40 miliar ya, sisanya bisa dilunasi ya dengan uang di dompet yang masih banyak nih 564 miliar. Secara cash flow-nya kan sehat tadi ya, secara likuiditas juga saya rasa sih ini kuat ya. Oke. Untuk jangka panjangnya liabilitas pindahin dulu ya angkanya 41. Ya, DER masih rendah ya di 0,25, long term debt-nya 0 ya. Zero debt-nya cuman jangka pendek aja. Jadi Diamond ya memang ini rendah resiko saya rasa ya. Setelah dipindahkan data keuangan saya rasa ya Diamond memang kalau dari dividen sih terlihat masih perlu waktu untuk membuktikan kalau perusahaan ini memang benar-benar rutin bagi dividen ya. Pantau aja nanti yang terbaru ya kalau memang teman-teman punya si Diamond ya. Perusahaan juga memang sebenarnya udah terbukti profit ya, setelah profit 2 kali modal awalnya. PBV cukup murah ya di 0,89 dengan potensi profit 12% ya, capital gain-nya ini kalau dia mencapai ke book value tadi di 699, tapi untuk PER ini memang agak sedikit premium ya di 20 kali gitu ya. Cash flow tapi memang sehat ya, likuiditas juga kuat, solvensi juga rendah resiko ya. Jadi memang DMND ya resiko sebenarnya rendah ya, sebenarnya cenderung rendah, cuman mungkin premium dari sisi PER-nya aja sih saya rasa ya. Oke, itu aja ya pendapat saya rasa untuk si Diamond ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada request langsung tulis di kolom komentar ya. Saya Adun dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.